Wih, harimau. Ini harimaunya guys. Nih penjaga harimau mau. Yang tergantung di langit Yunani, menyinari, menyaksikan bersatunya dua hati. Kemarin kita masih berpencium di alun-alun Paris. Yang tergantung di langit Yunani, menyinari, menyaksikan bersatunya dua hati. Kemarin kita masih berpencium di alun-alun Paris. Ini kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kita berlayar menuju Pulau Paros, hijrah hingga Egina. Burung laut yang indah, cantik noleh, mengirim kita ke suasana romantis. Kali merah
Batavia Tempo dulu guys. Kita masuk ke area Celedonia Cafe and Resto. Kira-kira ada apakah di sini? Yuk kita jalan-jalan. Guys, ini Batavia guys, Batavia. Area Batavia. Santorini. Ikannya guys. Nih penjaga harimau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos Iste Indonesia. Apa kabar dulur-dulur baraya bangsa Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir pekan. Mudah-mudahan kalian hari ini tetap semangat, semangat meskipun menjelang maghrib itu masih agak lama ya. Ya, video ini tayang pada bulan suci Ramadan pemirsa, dan video ini dibuat ya pada tahun 2023. Jadi video ini dibuat tahun 2023 dan ditayangkan ketika bulan suci Ramadan tahun 2024 ya. Tetap semangat. Ya, kemungkinan kalian sedang menonton video Mamang ini ketika menjelang buka puasa ya, lagi agak lama ke maghrib atau mungkin menjelang sahur. Tetaplah semangat. Pios Pudelatis, Mamang sedang goes ke Greece alias Yunani. Kalimera ya Athena. Ya ingat ya lagu Doel Sumbang. Kalimera ya Athena. Athena ini adalah salah satu ibu kota Yunani. Kebetulan Mamang berada di Santorini, salah satu destinasi yang ada di Yunani. Ya mirip-mirip Bali-nya di Indonesia pemirsa. Jadi dari ibu kota Athena itu agak jauh lagi, menyeberang lautan, entah itu melihat kapal laut atau mungkin lewat pesawat terbang ke sebuah pulau namanya Santorini. Pius Pudelatis, Oteos Goes sedang berada di Santorini ya. Nggak usah pakai pesawat terbang atau mungkin kapal laut kalau dari Tasikmalaya, karena di Tasikmalaya pun ada Santorini. Jadi kalau kata lagu Doel Sumbang, ingin pergi jauh ke Kalimera dan Athena alias Santorini, aduh, nggak usah jauh-jauh pergi ke sana naik pesawat pemirsa. Ya cukup datang aja ke kota Tasikmalaya, tepatnya di wahana destinasi Karangresik. Oteos Goes, Mamang lagi belajar bahasa Yunani. Oteos Goes itu artinya paman goes ya.
akan menjelajahi Santorini ini. Philos Phodilaktis, Philos Phodilaktis itu dalam translate-nya adalah teman goes. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Philos Phodilaktis. Philos Phodilaktis atau teman goes, Otheos Korosis, Otheos Koes akan jalan-jalan ke Santorini meskipun gambarnya ala kadarnya, dan konon katanya Santorini ini adalah surganya dunia pemirsa. Jadi seolah-olah seperti surga, indah banget, endah ya. Kalau kalian penasaran, searching aja di Google dan lihat di YouTube yang lain atau datang ke Santorini. Benar-benar indah, beautiful, seperti dunia lain. Kemarin Mamang bilang episode dunia lain. Nah, inilah episode dunia lainnya adalah Santorini. Benar-benar lain dari yang lain ya. Mirip-mirip, konon katanya mirip-mirip Atlantis yang hilang. Waduh. Philos Phodilaktis, keindahan abadi Santorini Yunani, menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Oleh karena itu, tidak heran jika pulau di salah satu pulau di negara Yunani ini menjadi salah satu tujuan wisata terbaik di dunia. Pemandangan vulkaniknya yang liar, tebing terjal, alam liar, dan pantainya yang indah, dipadukan dengan kekayaan sejarah dan tradisinya, menjadikan pulau ini permatanya Yunani. Kalau Bali adalah permatanya Indonesia, tapi kalau Santorini adalah permatanya Yunani. Tak lengkap kalau pergi ke Yunani tanpa ke Santorini. Nah, yang siap-siap dokunya ya. Santorini mendapatkan bentuk setengah bulannya saat ini sekitar 1650 sebelum Masehi. Terjadi letusan gunung berapi yang besar pada zaman kuno sehingga bentuknya bulat, dan faktanya ada mitos yang menyatakan bahwa pulau itu muncul dari laut dengan cara yang ajaib. Waduh. Jadi bentuk pulau Santorini ini mirip bulan sabit ya, mirip bulan madu. Dan cocok untuk bulan madu ke sana. Namun letusan gunung berapi yang hebat menyiapkan sekitar separuh pulau, menutupi permukaan Minoa di Akrotiri di selatan pulau dengan abu. Waduh, dan menimbulkan gelombang begitu tinggi hingga mencapai pantai utara Kreta dan menghancurkan kota-kota Minoa, termasuk istana Knossos yang terkenal. Jadi dulu ada peradaban Minoa yang hilang di Santorini ini. Konon Santorini ini adalah pulaunya besar ya, tiba-tiba karena ledakan gunung berapi dan datangnya tsunami hingga tenggelam, hingga terpecah-pecah. Jadi puncak-puncaknya gunung ketika zaman Minoa dulu itulah pulau-pulau Yunani sekarang, dan salah satu puncaknya adalah Pulau Santorini. Saat ini separuh kaldera terendam, menjadikannya satu-satunya kaldera tenggelam di dunia. Jadi kaldera atau kawah gunung berapinya ada di dasar laut pemirsa, dan dindingnya jadilah Pulau Santorini. Gunung berapi ini tetap aktif, dan selama berabad-abad banyak letusan yang sesekali terjadi. Yang terbaru terjadi pada tahun 1956 ketika pulau-pulau vulkanik kecil muncul dari dasar kaldera. Ya, mirip Pulau Krakatau pemirsa ya, yang dulu pernah hancur karena letusan, tenggelam, tiba-tiba muncul lagi, dan mungkin kelak akan letusan lagi. Dalam salah satu letusan ini, pulau-pulau kecil Nea Kameni muncul tepat di seberang desa kaldera. Gunung berapi ini dapat didekati dengan wisata perahu atau jet ski, dan merupakan tempat yang wajib dikunjungi di Santorini. Pemandangan mempesona lainnya yang ditampilkan Santorini adalah arsitektur desa-desa yang dibangun tepat di tepi kaldera. Desa-desa indah tersebut menonjol karena rumah-rumah gula batu
Waduh. Jalan-jalan beraspal, gereja-gereja yang indah, dan yang paling penting pemandangan laut. Aegea atau ditulisnya Aegea atau dibacanya Aegea yang menakjubkan. Faktanya arsitektur pulau yang luar biasa menjadikannya lokasi yang nyaman untuk parkour. Parkour ya, olahraga lompat-lompatan, dan juga untuk goes. Goes yang dari satu kota, satu gang ke gang yang lain dan akhirnya terjebur ke laut. Olahraga baru yang mengesankan dari Anda akan menikmati matahari terbenam paling romantis yang pernah ada, dengan matahari jingga terbenam ke lautan. Jadi bagi kalian yang masih jomblo ya, akan gigit jari kalau pergi ke Santorini. Karena suasananya yang unik ini, pulau ini telah menjadi tempat pernikahan yang populer dan sekaligus tujuan bulan madu. Jadi kalau kalian ingin bulan madu ke Santorini, karena harganya mahal ya, dan juga jauh. Nah, lebih baik datang aja ke destinasi wisata Karangresik. Ada gedung Santorini ini. Kira ya unik ya, Santorini khas versi Karangresik. Keindahan Santorini telah menginspirasi banyak penulis dan seniman serta pembuat film yang sering memilih pulau ini untuk syuting film mereka. Jules Verne pernah mengunjungi tempat itu dalam salah satu perjalanannya, dan faktanya dia menyebut Santorini dalam bukunya Dura 20.000 liga di bawah laut. Pulau ini juga menjadi inspirasi di balik novelnya Pulau Misterius, di mana Kapten Nemo dan krunya menyaksikan letusan gunung berapi. Kalian tahu nggak Kapten Nemo? Dia adalah novel tentang kapal selam ya, kapal selam. Penyair Yunani George Severis menulis puisi tentang Santorini pada tahun 1960-an. Sementara komposer terkenal internasional Yani itu yang biola kalau nggak salah, menciptakan sebuah puisi yang indah, komposisi indah yang terinspirasi dari pulau tersebut. Dan juga banyak lagi para artis yang datang ke Santorini ini. Jadi kalau kau datang ke Santorini, sekelas artis dunia pemirsa, dan banyak inspirasi di sini. Salah satunya yang terkenal dari Santorini ini adalah film tentang Aquaman. Banyak orang juga menghubungkan Pulau Santorini ini dengan mitos benua Atlantik yang hilang. Waduh. Meskipun teori ini diyakini hanya mitos saat ini ya, selain berjalan-jalan di desa Caldera, pantai-pantai indah di sisi selatan pulau termasuk Pantai Merah, Kamari, ya Kalimerah ya mungkin. Kalimerah, Kamari, dan Perisa yang telah berkembang menjadi resort pantai besar ya, juga patut untuk dikunjungi. Pios Fudelatis, bagi kalian yang sedang gabut, pingin pergi ke Santorini dan punya uang yang banyak, ini adalah kisah perjalanan pergi bulan madu ke Santorini ya. Konon bulan madunya serasa pergi ke Atlantis pemirsa, ke negeri yang konon menjadi sebuah legenda kota yang hilang. Waduh. Pios Fudelatis, di Yunani ini banyak terkenal tempat wisata, destinasi wisata, baik itu sejarah, wisata pantainya, wisata alamnya, wisata budayanya, bahkan wisata ngeresnya juga banyak di sini. Oke, Pios Fudelatis, bahwa ada gugusan Pulau Cyclades selatan Yunani. Ini adalah terdiri dari pulau-pulau yang membentuk 220 pulau besar dan kecil. Dua pulau utamanya yang ada di Cyclades ini adalah Pulau Mykonos dan Santorini, dan yang itu yang paling terkenal. Kalau kalian ingin menyukai tempat yang indah, eksotis, unik seperti di dunia lain, dan tempatnya sepi dan masih alami,
lebih cocoknya Pulau Santorini. Untuk pergi ke Pulau Santorini, kalian bisa menggunakan kapal pesiar atau agen travel. Aduh. Tapi juga kalau kalian duitnya pas-pasan, bisa menggunakan pesawat terbang atau juga dengan kapal feri. Perjalanan menuju ke gugusan Pulau Cyclades bisa ditempuh dengan pesawat dari Athena ke Santorini atau ke Mykonos. Dari sana pelancong bisa naik feri kalau masih mau mengunjungi pulau-pulau yang lain. Kita akan melewati Laut Aegea atau ditulisnya Aegea ya, untuk menyeberang ke Pulau Santorini. Air lautnya berwarna biru toska, waduh, dan lumayan hangat selama bulan Juni sampai Oktober. Setiap pulau memiliki pesona tersendiri dan Santorini adalah the best of the best pulau-pulau yang ada di Yunani ini. Yang pasti ada begitu banyak lokasi yang sangat instagramable di Pulau Santorini. Ya, untuk sementara kita semua ya yang belum sempat ke Santorini ya lebih baik baca-baca artikel atau mungkin nonton YouTube atau mungkin mendengarkan informasi dari Mamang sambil bermimpi. Siapa tahu bisa pergi ke Santorini. Amin. Pilos Fodilatis, Santorini ini adalah bekas sisa-sisa Atlantis, legenda Atlantis yang konon berasal dari Santorini ini. Mungkin sekarang ya beredar informasi liar tentang Atlantis dan ada salah satu informasi bahwa Atlantis ada di Indonesia. Apakah benar ini Santorini ini adalah peninggalan Atlantis? Ataukah Atlantis ada di wilayah lain termasuk di Indonesia? Kali ini Mamang akan bahas tentang Atlantis, Atlantis benua yang hilang. Dan Santorini konon katanya ya adalah sisa-sisa dari Atlantis yang hilang tersebut. Berbicara tentang Atlantis, kalian pasti mengetahui dari legenda atau cerita dari Yunani atau bahkan dari buku-buku yang pernah menerbitkan tentang benua yang hilang atau benua Atlantis. Atlantik sebagai kota yang hilang adalah peradaban mitos kuno yang tenggelam di bawah ombak. Dikatakan terletak di suatu tempat di Samudra Atlantik menunggu untuk ditemukan kembali. Lalu apakah Atlantis benar-benar ada? Muncul dalam dua dialog Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Cerita tersebut hampir pasti merupakan kisah fiksi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca Plato. Seiring waktu, kisah Atlantis tertanam dalam imajinasi kolektif kita hingga pada akhirnya banyak yang mempercayai bahwa ada benua yang hilang. Para penulis modern menghiasi cerita aslinya dan mengemukakan teori mereka tentang apa yang terjadi pada penduduk Atlantis. Betapapun menariknya kisah asli Atlantis, teori-teori di sekitarnya lah yang memberikan sejarah yang sangat kaya dan layak untuk diselidiki. Kisah asal mula kota yang hilang. Asal-usul mitos Atlantik sudah ada sejak lama, ceritanya sekitar 9.000 tahun sebelum Plato hidup. Ada sebuah peradaban yang terdiri dari setengah manusia, setengah dewa. Mereka tinggal di serangkaian pulau di suatu tempat di Samudra Atlantik. Peradaban besar ini diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kekuatan Atlantis. Tersebar di pulau-pulau yang luas, bagian Atlantis hidup dalam utopia. Kecuali satu hal, penduduknya dipenuhi oleh kekuasaan dan kekayaan. Lalai menghormati para dewa. Bangsa Atlantis menjadi tidak bermoral, serakah dan sombong. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka memutuskan untuk menyerang kota-kota di Eropa dan Asia, mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan penduduk wilayah Mediterania. Namun ketika mereka menyerang Athena, Atlantis tiba-tiba menemui tandingannya. Athena berhasil menghalau serangan Atlantis dan kemudian membebaskan bangsa lain di Eropa dan Afrika. Lebih buruk lagi, sikap kurang ajar orang Atlantis membuat marah para dewa. Sebagai hukuman karena tersesat, para dewa
mengirimkan gempa bumi dan api untuk menghancurkan mereka. Dalam suatu siang dan malam yang mengerikan, Atlantis tenggelam di bawah air bersama dengan para pejuang heroik Athena yang telah berperang melawan mereka. Sejak saat itu dikatakan bahwa wilayah lautan tempat Atlantis pernah berada tetap tidak dapat dilewati karena runtuhnya kerajaan Atlantis. Sepintas cerita ini sepertinya penuh dengan mitos, namun sejarah menunjukkan bahwa ada banyak orang yang percaya selama berabad-abad tentang Atlantis. Bagaimana cerita Plato bisa dipercaya? Plato kan hidup, katanya Atlantis itu 9.000 tahun yang lalu terjadinya. 9.000 tahun kemudian Plato lahir. Dari mana Plato bisa menceritakan tersebut? Apakah zaman dulu ada mesin waktu atau teknologi metode sejarah yang sesuai dengan fakta? Plato menulis kisah Atlantik sebagai eksperimen pemikirannya. Plato bukan seorang sejarawan, jadi dia tidak menggambarkan kejadian sebenarnya. Sebaliknya, dia menggambarkan pertukaran fiksi di mana Socrates meminta orang-orang di sekitarnya untuk membuat negara kota yang dapat digunakan sebagai tolak ukur melawan Athena. Di mana dalam kota hayalan Socrates ini, kota tersebut benar-benar canggih, teknologinya maju dan mampu bisa terbang ya dengan menggunakan mesin dan sebagainya, sehingga saking canggihnya bisa menghancurkan kota-kota di Athena. Jadi pada masa itu banyak pemimpin Athena yang merasa angkuh ya, merasa sombong, merasa dirinya paling berkuasa, paling kuat di muka bumi ini. Sehingga pada akhirnya para filsuf itu berpikir untuk membuat kota tandingan sebagai nasihat. Misalkan gini, kamu yang memimpin Raja Athena sekarang, ingat zaman dulu nenek moyang kamu ya ada sebuah kerajaan yang namanya Atlantis, di mana orangnya sombong, angkuh, meskipun teknologinya canggih. Apa yang terjadi? Ya, tenggelam dalam satu malam. Oleh karena itu kamu sebagai pemimpin Athena jangan sampai angkuh. Jadi seperti itulah ya tujuan dicarikan kota fiksi ini. Jadi kota fiksi ini supaya untuk memberi nasihat para pemimpin kita. Ya seperti sekarang. Ingat ya, kamu jangan angkuh ya ketika memimpin Indonesia. Ingat zaman dulu ada Sundaland yang tenggelam oleh lautan. Atau ada kerajaan Gunung Padang yang hancur tak bersisa. Waduh. Dalam dialog antara Socrates dan para pengikutnya disajikan 3 negara kota fiksi yang masing-masing dapat dibandingkan dengan Athena pada zaman Plato. Salah satu negara kota tersebut adalah Atlantis. Bagaimana kita tahu bahwa kisah Atlantis itu tidak nyata? Salah satu petunjuk terbesarnya adalah fakta bahwa orang yang menceritakan kisah tersebut seorang pria bernama Kristias, sedangkan menggambarkan sesuatu yang terjadi lebih dari 9.000 tahun sebelumnya. Artinya ribuan tahun sebelum Athena ada, Kristias ini berhayal ya, bercerita bahwa dulu ada kerajaan Atlantis. Ya, ibarat permainan telepon, Plato menulis tentang seorang pria bernama Kristias yang sedang berhayal, yang mendengarkan cerita tersebut dari seorang Yunani bernama Solon. Waduh. Jadi kalau Plato ini mendengar cerita Kristias ternyata hasil pemikiran Kristias sedang ngobrol dengan Solon, yang kemudian mendengarkan cerita tersebut saat berada di Mesir. Namun jika Atlantis karya Plato tidak nyata, mengapa ia memasukkan cerita ini ke dalam dialognya? Jawabannya adalah dia mencoba menggunakan alegori Atlantik sebagai peringatan bagi pemimpin Athena dan orang-orang Athena tentang resiko yang mereka ambil ketika keangkuhan, kesombongan, tidak mau beribadah ya, dan juga sebagai nasihat buat pemimpin Athena. Jadi zaman dulu untuk menasihati warga dan pemimpinnya itu dibuatlah cerita. Mungkin cerita legenda. Ya mirip dengan cerita legenda di Nusantara. Salah satunya seperti legenda Rawapening, di mana dari cerita legenda itu ada nilai-nilai nasihat untuk anak cucu kita. Salah satunya adalah jangan sombong. Nanti kalau kamu sombong, angkuh, pelit, merege hese, nanti akan tenggelam
dan menjadi sebuah danau. Jadi artinya ini peringatan bagi pemimpin dan masyarakat Athena ya, jangan merusak moral, karena kalau merusak moral, dulu katanya ada Atlantis yang sombong dan akhirnya tenggelam dalam satu malam. Namun para pembaca modern tidak memahami maksud sebenarnya dari Plato. Mereka memutuskan bahwa cerita itu terlalu bagus untuk dijadikan eksperimen filosofis. Akhirnya penyebutan singkat Plato tentang peradaban fiksi berubah menjadi misteri sejarah yang sesungguhnya. Waduh, ada banyak catatan tentang Atlantis sejak zaman Plato. Dengan setiap penulis baru, ceritanya menjadi semakin fantastis. Waduh, fantasi. Pada abad ke-19, Jules Verne menggambarkan Kapten Nemo mengunjungi kota yang tenggelam. Sejak saat itu, kota Atlantis yang hilang telah muncul di berbagai film dan acara TV. Waduh, ini gara-gara Jules Verne ya menggambarkan Kapten Nemo dengan film Kapten Nemo-nya. Namun meskipun Atlantis karya Jules Verne tampak sebagai sebuah karya fiksi, beberapa orang tidak puas membiarkannya begitu saja. Ignatius Donnelly adalah seorang politikus dan penulis Amerika, yakin bahwa Atlantis kuno itu benar-benar nyata. Aduh. Dari fiksi seseorang akhirnya orang lain berpikir liar ya, jangan-jangan benar-benar nyata ya. Waduh. Ya seperti Superman, mungkin dari seseorang yang menulis cerita Superman, tapi lama-kelamaan memang juga berpikir jangan-jangan benar-benar ada Superman ya, alien yang dari luar yang bisa terbang kemari. Kata Ignatius Donnelly, seorang politikus dan penulis Amerika, yakin bahwa Atlantis kuno itu nyata. Ia berpikir bahwa hal ini memunculkan banyak pencapaian teknologi terbesar umat manusia. Atlantis, the Antediluvian Worlds. Ia menyajikan serangkaian teori yang tidak masuk akal mengenai Atlantis, Alkitab dan asal-usul umat manusia. Secara khusus, Donnelly mengklaim bahwa Atlantis adalah semacam Taman Eden, tempat munculnya semua peradaban besar lainnya setelah banjir dahsyat yang menghancurkan Atlantis. Mereka yang selamat menjadi raja dan ratu di masyarakat yang tersebar luas. Dalam upaya memberikan kesan legitimasi pada teorinya, Donnelly menunjuk pada berbagai bukti dari budaya lain. Ia membahas bahwa baik di Mesir maupun Peru, masyarakatnya sama-sama menyembah matahari. Ia menggunakan kisah Alkitab tentang banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Dan hal yang sama juga ditimpakan kepada Atlantis yang dulu adanya benua Atlantis tiba-tiba banjir. Ia bahkan berspekulasi bahwa peralatan zaman perunggu berasal dari Atlantis. Waduh. Buku Donnelly menjadi buku terlaris di Amerika Serikat. Hal ini membantu menyebarkan gagasan Atlantis sebagai fakta sejarah. Waduh. Hingga mempengaruhi banyak orang ya di dunia ini sampai hari ini. Jangan-jangan Atlantis itu benar-benar ada. Waduh. Atlantis pun menjadi falsafah dan sejarahnya Nazi. Jadi menurut Nazi, Atlantis itu benar-benar ada. Bukan hanya orang Amerika yang menganut gagasan bahwa ras orisinal akan melahirkan ras lainnya. Nazi terkenal karena obsesi mereka terhadap ras dan superioritas ras. Beberapa pemimpin Nazi termasuk Heinrich Himmler yakin Atlantis adalah sumber asal mula ras Arya. Jadi orang Nazi ini percaya bahwa ras Arya berasal dari Atlantis. Banyak dari ide-ide ini datang dari seorang bernama Hermann Witz yang mempercayai banyak teori yang sama dikemukakan oleh Ignatius Donnelly. Seperti Donnelly, Witz juga percaya bahwa orang-orang Atlantis yang melarikan diri dalam upaya mereka untuk pergi sejauh mungkin dari laut berakhir di Tibet dan Jerman. Kepemimpinan Nazi menganggapi teori ini dengan serius, bahkan menjadi propaganda. Waduh, di tahun 1938 Himmler mengirimkan ekspedisi ilmuwan Nazi untuk menjelajahi Tibet dan mengukur ciri-ciri wajah penduduk setempat.
Setelah menganalisis apa yang mereka temukan, tim menyimpulkan bahwa orang Atlantis memang berhasil sampai ke Tibet dan orang-orang yang tinggal di sana adalah keturunan langsung. Temuan ini membuat Handler khawatir karena menunjukkan adanya tingkat pencampuran ras yang mengkhawatirkan selama berabad-abad. Hal ini mendorongnya untuk melipat gandakan upaya jahatnya dalam menciptakan ras yang murni. Jadi Jerman ini pada masa Nazi menganggap ras Arya adalah ras keturunan langsung dari Atlantis. Pencarian Atlantis dan keturunan Atlantis tidak berakhir di tangan Nazi. Orang-orang telah melakukan penelusuran di berbagai tempat seperti Bolivia, Spanyol, dan Antartika, termasuk juga di Indonesia. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa mereka telah menemukan Atlantis yang sebenarnya. Setidaknya peradaban yang mengilhami Plato untuk menciptakan peradaban fiksi. Peradaban itu adalah bangsa Minoa. Bangsa Minoa ini adalah bangsa yang tinggal di Pulau Thera. Pulau Thera itu kelak akan hancur dan tinggal menjadi Pulau Santorini. Hancur berkeping-keping dan salah satu kepingannya adalah Santorini. Jadi bangsa Minoa ini adalah nenek moyang dari orang-orang Santorini dan juga Yunani. Seperti bangsa Atlantis, bangsa Minoa merupakan kekuatan angkatan laut yang penting dan tersebar di beberapa pulau Aegean. Meskipun mereka tidak berumur 9.000 tahun sebelum Plato, mereka sudah mendahulunya 900 tahun. Seperti halnya Atlantis, peradaban Minoa mengalami bencana alam yang mengerikan antara tahun 1611 dan 1538 sebelum Masehi. Akibat gempa bumi yang melanda Pulau Santorini dan menghancurkan sebagian besar angkatan laut Minoa. Nah, bangsa Minoa ini adalah dulunya tinggal di daratan Thera ya. Waktu suatu ketika Thera itu hancur dalam satu malam dan tenggelam. Nah, sisa-sisa bangsa Minoa itu hijrah ke Yunani dan kota Santorini ini atau Pulau Santorini ini adalah bekas hancurnya ledakan bangsa Minoa. Ada yang berpendapat bukan letusan gunung yang menyebabkan Minoa itu hancur, tetapi ada juga karena peradaban itu hancur disebabkan oleh keruntuhan ekonomi yang baru terjadi pada abad ke-15 sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan sumber sejarah dari artikel Pembuktian Teori Plato tentang Misteri Atlantis, Kota yang Hilang dari National Geography Indonesia, Senin 18 Desember 2023. Penulisnya Henry Nur Fadila. Dari artikel National Geography Indonesia juga, benarkah peradaban Minoa adalah Atlantis dalam mitologi Yunani? Edisi Rabu 27 September 2023. Jadi bahwa apa yang diucapkan oleh Plato, ciri-ciri yang diucapkan oleh Plato tidak jauh beda apa yang terjadi oleh bangsa Minoa. Dalam salah satu pendapat Plato bahwa ketika terjadi perang antara Athena dan Atlantis, Atlantis tiba-tiba lenyap dalam satu malam. Hal itu terjadi pula dalam sejarah di mana Minoa akan ekspansi wilayah-wilayah sekitar Yunani termasuk Athena. Tapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan juga letusan gunung berapi yang meratakan dan melenyapkan dalam satu malam. Sedangkan yang selamat, bangsa Minoa yang selamat itu pindah menyebar ke berbagai wilayah di Mediterania, termasuk ke Yunani, ke Afrika Utara, ke Mesir, ke Turki, dan juga mungkin ke Italia dan Eropa. Nah, kemungkinan yang dimaksud dengan Atlantis di sini adalah peradaban Minoa atau nenek moyangnya Santorini, dan kemungkinan Santorini ini adalah bekasnya sisa-sisa peradaban Atlantis yang diucapkan oleh Plato. Kalau Atlantis itu hanya fiksi dan menunjuk pada cerita bangsa Minoa yang hilang dalam satu malam,
bagaimana dengan misteri Sundalen atau misteri piramida yang ditemukan di Samudra Atlantik? Waduh. Jadi menurut para ilmuwan dan kaum konspirasi, istilah Atlantis ini masih digunakan sampai hari ini, yaitu menunjuk suatu peradaban kuno yang konon katanya canggih itu hilang di tengah lautan, dan menunjuk juga benua yang dengan peradaban kunonya hilang di lautan, tenggelam di lautan, maka diistilahkan dengan Atlantis. Salah satunya di Indonesia, bahkan ada ilmuwan dari Brazil, Profesor Alessio Santos, dengan bukunya Atlantis The Lost Continental, di mana menunjuk bahwa Sundalen ini ada Atlantisnya yang hilang tenggelam oleh lautan. Lalu ada konspirasi tentang Gunung Padang. Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat ini konon katanya adalah sisa-sisa peradaban Atlantis. Ada juga yang bilang bahwa di Samudra Atlantis ada piramida. Ada juga yang bilang di Samudra Pasifik ada juga peradaban, ya, di mana bekas sisa-sisa bangunan yang tenggelam. Lalu di sebelah utara Jayapura, kota Jayapura, ada semacam tembok besar di dalam samudra, dan itu strukturnya mirip-mirip buatan manusia. Atau di tengah gurun Sahara itu ada mirip kota Atlantis yang diceritakan oleh Plato, di mana kotanya itu melingkar, ya, melingkar. Dan itu ada di gurun pasir, dan ternyata dulu gurun pasir itu adalah lautan. Jadi kota itu tenggelam oleh laut, lalu laut itu mengering jadi gurun Sahara. Lalu ada yang bilang bahwa Atlantis itu ada di Antartika. Jadi itulah yang namanya konspirasi gara-gara hasil pemikiran fiksi Plato. Tapi bisa jadi hasil pemikiran fiksinya Plato itu benar-benar ada, bahwa adanya peradaban kuno yang canggih di masa lalu, ya, benar-benar canggih di masa lalu. Siapa tahu ada seperti itu. Jadi kalau kalian tertarik, ya, jadilah ilmuwan dan meneliti. Siapa tahu benar-benar, ya, tadinya Platonya ngelantur dan hanya sebuah fiksi filsafat biasa saja, ternyata benar-benar ada. Bahwa di dunia sana ada sebuah peradaban besar zaman dahulu yang lebih canggih dari zaman sekarang. Ya, wallahu alam bishawab. Jika ucapan Plato itu benar, di kemudian hari ditemukan bukti-bukti adanya peradaban tinggi dengan bukti-bukti dan fakta beserta bangunan dan peralatan artefak-artefak yang menunjukkan dulu adalah peradaban tinggi yang tenggelam, berarti ucapan Plato mirip dengan Sunda Empire, pemirsa. Bahwa akan ada dunia baru, ya, akan ada reset dunia baru, akan ada COVID, ya, alias akan ada tatanan dunia baru. Setelah Rangga Sasana almarhum meninggal, ternyata ucapan sang kaisar empire ini benar-benar nyata. Waduh. Jadi apapun peradaban dan bangunan yang tenggelam atau hilang, atau benua yang ditelan oleh lautan, itu dikenal dengan istilah Atlantis. Philos Pudilates. Jadi itulah cerita tentang Santorini, bekas-bekas Atlantis. Jadi Atlantis itu memang ada, ya, bekasnya, yaitu Pulau Santorini. Philos Pudilates, terima kasih yang telah menonton. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Dan jangan lupa kopinya untuk sahur. Karistos Taksanaleme Atio. Teleme Asana Dio.